Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anissa Febriawati dari BKM 3 dengan NIM 14245609. Pada video kali ini, saya akan meresum video yang berjudul Alaska Finishing Native Village. Alasan saya memilih dokumenter ini karena isinya sangat menyentuh dan membuka mata. Perubahan iklim yang sering kita dengar sebagai isu global, tetapi di Alaska, dampaknya benar-benar nyata. Desa-desa asli masyarakat pribumi di sana perlahan hilang, tergerus ombak, diterjar badai, dan tanahnya tenggelam karena mencairnya es. Saya merasa penting untuk membagikan kisah ini agar kita sadar bahwa krisis iklim bukan sekedar angka dan teori, melainkan persoalan hidup dan mati bagi sebuah komunitas. Bayangkan, kita tinggal di sebuah desa kecil di pinggir laut. Sejak kecil, kita bermain di tepi pantai, memancing bersama keluarga, dan merayakan tradisi yang diwariskan leluhur. Tapi suatu hari, tanah yang tempat Anda berdiri mulai hilang sedikit demi sedikit. Rumah yang dulu kokoh kini miring dan retak. Dan ketika badai datang, air laut menerjang tanpa ampun. Inilah yang terjadi di desa-desa Alaska sebagaimana ditampilkan dalam dokumenter. Di sana, bencana datang dalam berbagai bentuk. Pertama, abrasi pantai. Ombak terus-menerus mengikis daratan. Desa Nyautok, misalnya, setiap tahun kehilangan beberapa meter tanah. Tidak ada lagi pantai, bermain, hanya air yang mendekat ke rumah. Kedua, badai ekstrim. Pada tahun 2022, Taifun Merbok menghantam desa Hopper Bay. Angin kencang dan gelombang besar membuat desa itu pecah menjadi 3 pulau. Lalu, bayangkan, rumah terangkat, terputar, lalu hanyut begitu saja. Anak-anak masih menyimpan ketakutan pada hari itu. Ketiga, pencairan permafrost. Tanah yang seharusnya beku sepanjang tahun, kini mulai mencair. Akibatnya, fondasi rumah runtuh, jalan retak, dan desa perlahan tenggelam. Semua ini terjadi bersamaan, membuat desa-desa itu berada di ambang kehancuran. Apa penyebabnya? Jawabannya singkat, perubahan iklim. Alaska memanas 4 kali lebih cepat dibanding wilayah lain di dunia. Suhu naik, es mencair,
air laut meninggi, dan badai menjadi semakin kerap. Jadi, bencana yang mereka hadapi bukanlah kejadian biasa. Itu adalah akibat langsung dari pemanasan global, sesuatu yang sebenarnya juga kita ikut menyumbang penyebabnya, meski kita tinggal jauh di belahan dunia lain. Mari kita dengarkan kisah mereka. Di Hopper Bay, saat tifon Merbok datang, suara angin seperti deru pesawat. Ombak menghantam tanpa henti. Orang-orang hanya bisa berdoa agar rumah mereka tetap berdiri. Setelah badai reda, desa itu tak lagi sama. Daratan yang dulu satu, kini terpisah menjadi 3 pulau kecil. Anak-anak kehilangan sekolah, orang-orang dewasa kehilangan rumah mereka. Sementara itu, di Newtok, abrasi membuat warga harus meninggalkan tanah leluhur. Mereka dipindahkan ke sebuah tempat baru bernama Mertarvik. Tetapi, perpindahan itu terasa seperti merobek hati. Bayangkan, harus meninggalkan kuburan nenek moyang, tempat berburu, dan sungai tempat mereka tumbuh besar. Lalu, di Kotzebue, badai merusak tanggul laut yang menjadi pelindung kota. Tanah tanggul itu, desa kecil di sekitarnya makin tak berdaya. Mereka tidak punya dana untuk membangun perlindungan baru. Inilah kenyataan yang ditunjukkan dokumenter. Bencana iklim tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga menghancurkan jiwa dan budaya. Lalu, bagaimana dengan upaya penanggulangan? Pemerintah sebenarnya mencoba membantu, tapi prosesnya sangat rumit. Ada lebih dari 80 langkah administrasi yang harus dilewati. Mencari lahan baru, mengecek kepemilikan, mengurus izin, hingga mencari pendanaan. Masalahnya, tidak ada satu lembaga khusus yang fokus mengurus relokasi. Akibatnya, masyarakat harus berhadapan dengan banyak instansi yang berbeda-beda. Proses menjadi lambat, sementara ancaman bencana menjadi cepat datang. Meski demikian, ada secercah harapan. Relokasi desa Newtok ke Mertarvik akhirnya berjalan, meski bertahap. Pemerintah, organisasi lokal, dan masyarakat bekerja sama membangun rumah baru. Tapi, relokasi bukan hanya soal memindahkan bangunan. Bagi warga, itu meninggalkan sejarah dan identitas mereka. Kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang penting. Bencana iklim bukanlah isu masa depan. Ia sudah hadir sekarang. Di Alaska, menghancurkan desa demi desa. Jenis bencananya beragam. Abrasi pantai, badai ekstrim, hingga pencairan permafrost. Penyebabnya jelas, perubahan iklim yang memanas terlalu cepat. Peristiwa yang tragis seperti tifon Merbok, relokasi Newtok, dan rusaknya tanggul Kotzebue adalah peringatan bahwa kita semua, dimanapun berada, bisa mengalami hal serupa jika krisis iklim terus dibiarkan. Pemerintah memang berusaha, tapi birokrasi membuat penanganan berjalan lambat. Untungnya, masyarakat Alaska tetap tegar. Mereka berusaha menjaga tradisi dan budaya, meski tanah leluhur mereka hilang. Dan akhirnya, dokumenter Alaska Vanishing Native Villages bukan hanya cerita tentang desa yang hilang. Ia adalah cermin bagi kita semua bahwa bumi kita semakin rapuh. Pertanyaannya, apakah kita akan diam saja? Atau ikut bergerak sebelum terlambat? Cukup sekian resum video dari saya. Semoga dengan video ini bisa membuat kita lebih peduli dan membuka mata terhadap perubahan iklim yang terjadi di dunia ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.